warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah Al-Qadim bi huquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa biryakil abyan wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad bin Mukhtar wa alihi al-athar wa ashabihi al-ahyar ala Abdillah wal-Abdillah. Yang saya hormati, yang saya cintai, orang tua saya dan orang tua semuanya, Muhtaram Bapak Haji Ismail, Ibu Haji Aisyah, saudara keluarga besar, pimpinan Majelis Malam Rebu, Akhirul Mahmud, guru kita Ustaz Ali Jaya Ali Ridwan, serta ikhwan dan jamaahnya yang sama-sama kita hormati. Tidak tertinggal pada orang tua kita, Bapak Ustaz Hussein yang aktif di pengajian. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya ditakdirkan untuk silaturahim di majelis malam Rebu. Tujuan saya tidak lain dengan silaturahim. Pertama, saya sudah lama tidak bertemu dengan orang tua kita, Haji Ismail dan keluarga, juga Ustaz Ali Jaya Abidin. Yang kedua, silaturahim kita untuk menambah kekuatan. Sebab di antara sesuatu yang dapat menyelamatkan hidup kita dan memanjangkan umur kita, yaitu silaturahim. Sengaja kita datang satu persatu setiap rumah, nggak mungkin. Tapi dulu di majelis taklim ini kita bisa bersilaturahmi dengan sekian banyak orang. Satu kali silaturahmi kepada umat Nabi Muhammad 10.000 pahalanya. Kalau yang hadir malam ini lebih dari 50 orang kali 10.000, mudah-mudahan kita pulang sudah bisa membawa pahala yang sangat besar. Amin. Majelis seperti ini dikatakan oleh seorang ulama, majalisus salih da'iyatun ila shalah. Majelis-majelisnya orang soleh bisa membawa kita kepada kesolehan. Majelisnya orang soleh itu yang bagaimana? Di dalamnya ada pembacaan sholawat, ada pembacaan zikrullah. Dari tadi kita diawali dengan pembacaan wajib yang isinya dengan zikrullah. Kemudian disusul, dilanjutkan dengan pembacaan maulid isinya sholawat kepada Rasulullah. Kemudian doa-doa yang dibaca oleh guru kita. Ini merupakan majelisnya orang yang soleh. Sebab tidak ada hamba Allah yang disebut oleh Allah sampai di dalam sholat kita, dalam tersebut awal dan akhir yang disebut wa ala ibadillahi sholihin. Kenapa orang yang soleh ini diabadikan oleh Allah sampai dalam sholat? Karena orang yang soleh ini yang diharapkan oleh Allah, surga tidak bisa terbuka kecuali untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, saya hanya menyampaikan pesan Nabi Muhammad SAW. Ini amanat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengharapkan kita untuk mengamalkan. Apa kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ittaqillah haitsu ma kunta wa addi sayyi'ata hasanatan taqwa wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nabi berpesan, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Bukan cuma di tempat majelis. Kalau orang di majelis ini dengan Allah wajar karena selalu didebutkan dengan nama Allah. Kita di dalam majelis diajak berzikir kepada Allah, pasti kita ingat kepada Allah. Tapi yang dimaksud oleh Nabi Muhammad ini takwa kepada Allah di mana saja berada. Kenapa? Karena kita tidak tahu di mana kita mati. Apakah mati di rumah? Apakah kita mati di pasar? Apakah kita mati di majelis? Apakah kita mati lagi kondangan? Apakah kita mati di jalan? Kita tidak tahu. Kenapa kita harus membawa takwa di mana saja? Karena tidak ada pangkat yang setinggi-tingginya di hadapan Allah kecuali hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Siapa hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang senantiasa dimuliakan
kita jalan-jalan di kebun raya, kalau mereka nggak di kuburan. Betul apa di kuburan? Untuk mengadakan muhasabah, mengadakan perhitungan diri. Sekarang kamu ada di dalam kubur, mungkin besok saya ada di dalam kubur, mungkin lusa saya ada di dalam kubur. Satu waktu sahabat Nabi ini membawa beberapa murid untuk berhadapan dengan orang-orang di dalam kubur yang mungkin sudah sekian lama meninggal dunia. Itu sahabat Nabi berkata kepada ahli kubur, "Hei ahli kubur, apa yang kau rasakan dan apa yang kau butuhkan di dalam kubur?" Subhanallah, itu ahli kubur semua menjawab, "Ittaqillah," takwa kepada Allah, takwa kepada Allah. Ternyata kebutuhan orang di dalam kubur itu takwa kepada Allah. Apa dia takwa kepada Allah? Al-khawfu minal jalil. Di mana saja dia berada takut kepada Allah. Kita mau berbuat maksiat di satu tempat yang tertutup, gelap gulita, tidak ada orang yang lihat, tidak ada tetangga yang ngintip, tetap Allah yang melihat. Kita beribadah, gak ada orang yang tahu kita sholat, gak ada yang tahu kalau kita sering baca Quran, Allah yang melihat. Kita memberikan hadiah, sedekah, kebaikan kepada orang, baik orang miskin, fakir, anak yatim, gak ada yang tahu, Allah yang menilainya. Semua Allah yang menilai. Kenapa? Manusia dan makhluk Allah ini tidak terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, nilai daripada takwa, wal amalu bitanzil, selalu beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Al-Quran, dari Nabi Muhammad hadis. Kita kenal Quran harus lewat hadis. Tanpa kenal hadis kita tidak tahu kandungan Al-Quran. Umat Islam tidak boleh lepas dari dua hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, waridho bil qadir. Orang yang bertakwa itu memiliki sifat as-sakhat, puas hati. Gak ada tamak dalam hatinya. Misalkan kemarin dapat 10, sekarang dapat 5. Oh, memang nasib saya dapat 5. Oh, memang rezeki saya dapat 5. Makanya kalau ada orang-orang yang stres zaman sekarang karena ekonomi dan sebagainya, karena ketakwaannya sudah menurun. Setiap orang yang bertakwa, dia berkata dalam hatinya, apapun yang aku cari sudah ditentukan rezekiku oleh Allah Ta'ala. Misalkan ada orang dagang, jual makanan, jual sayuran, jual barang, biasanya laku 15 barang, kok sekarang dapat 5, memang sudah ditakdirkan hari ini. Besok naik lagi 7, besok lagi naik 6, besok lagi turun 1, ini sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Makanya nggak boleh kalau ada orang keluar rumah, terus ditanya, Pak mau kemana? Bu mau kemana? Mau cari rezeki? Nggak bisa. Rezeki nggak bisa dicari. Rezeki sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu Allah perlihatkan, kalau kita lagi lihat seekor kambing atau seekor ayam, ya antara kambing dan ayam nggak ada yang gotok-gotokan karena rezeki. Kenapa? Kambing yakin aku punya rezeki yang bakal dimakan oleh ayam, dan ayam pun yakin aku punya makanan yang bakal dimakan oleh kambing. Ini salah satu sifatnya orang bertakwa, yaitu ridho kepada Allah walaupun mendapat nilai yang kecil. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada kalanya sesuatu yang kecil barokah, ada kalanya sesuatu yang besar jadi tidak barokah. Berapa banyak orang yang dapat sesuatu yang banyak ditambah penyakitnya banyak. Berapa banyak orang yang mendapatkan sesuatu yang banyak tidak diberi ketenangan dalam hidup, tidak diberi ketenangan dalam hidup. Buat apa kita punya sesuatu yang banyak kalau hati kita tidak tenang, hati kita tidak tenang, gelisah, resah, na'udzubillah, sedikit tapi barokah. Kemudian apa? Sifat-sifatnya orang yang bertakwa, wal isti'dadu liyaumir rahim, selalu mempersiapkan diri di hari kemudian. Kapan hari kemudian? Hari saat manusia dibangkitkan dari kuburnya. Sebelum kita di akhirat, kita masuk ke alam barzakh, masuk alam kubur. Alam kubur ini nggak ada daftarnya, ibu, nggak ada daftarnya. Kapan saya masuk kubur? Hanya Allah yang tahu. Makanya saya tanya, kalau kita selalu berkata, mari kita tatap masa depan, nggak ada yang tahu masa depan.
Jangan pun ngomong masa depan, subuh besok kita panjang umur atau tidak, kita nggak tahu. Besok kita hidup atau tidak, kita nggak ada yang tahu. Ada yang punya rencana besok mau ke Bogor, mau belanja ke satu toko, maghrib atau isya atau subuh kepleset di kamar mandi tinggal, gagal dia punya acara di Bogor. Ini semua ketentuan Allah. Maka oleh karena itu jangan memikirkan sesuatu bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang mukmin dan mukminah. Satu yang kita pikirkan, apa yang saya bawa untuk menghadap Allah, apa yang saya bawa untuk menghadap Allah. Itu saja. Kita punya sholat, ada amal sholat. Kita sering baca Quran, ada amal baca Quran. Kita sering baca maulid, kita sering baca sholawat. Ini nanti yang bakal menentukan kita di akhirat. Akhirat ini sesuatu yang panjang, tidak ada jam, tidak ada tanggal, tidak ada tahun, ada dan abadi, selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Kemudian pesan Nabi yang kedua, setelah kita disuruh bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada, apa Nabi berpesan? Wahad bi'isai'atal hasanat tambuha. Tolong ikuti kejelekan-kejelekanmu dengan amal soleh. Artinya apa? Manusia tempatnya dosa. Gak ada manusia yang gak punya dosa kecuali Nabi Muhammad, kecuali Rasulullah. Maksud tidak ada dosa dan kesalahannya. Untuk kita banyak dosa. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, setiap manusia ini tempatnya dosa, dan sebaik-baiknya orang yang punya dosa merasa aku punya dosa. Makanya jangan sampai di antara kita merasa tidak punya dosa. Jangan sampai merasa bahwa kita sudah tidak punya kesalahan kepada Allah. Kita punya kesalahan. Kesalahan itu kecil, tapi menurut Allah besar. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ceramah di rumah ini, di majlis ini. Saya katakan bahwasanya ada 3 hal yang tidak boleh kita remehkan. Satu, jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Ada dosa besar diampuni, ada dosa kecil tidak diampuni, bisa masuk neraka. Ada dosa besar diampuni, tapi dosa kecil tidak diampuni, bisa masuk neraka. Contohnya apa? Orang berzina, tobat diampuni. Orang mabuk, tobat diampuni. Orang mencuri, tobat diampuni. Ada orang mati semua tidak diampuni sama Allah Ta'ala, masuk neraka. Masuk neraka. Maka oleh karena itu tidak boleh kita mengatakan bahwa dosa itu gampang, gak apa-apa, nanti juga Allah ampuni kita. Tetap kita harus minta ampun kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu Nabi mengatakan, dosa-dosamu ini tolong diimbangi dengan amal soleh. Ya, kalau kemarin, seminggu kemarin kita udah berbuat maksiat, kita ngomongin orang, kita nyakitin orang, atau kita pernah isap sama orang, alhamdulillah kalau kita kumpul di tempat ini, diajak baca ratil, diajak baca maulid, siapa tahu dosa kita habis ya seminggu. Siapa tahu dosa kita diambil oleh Allah. Ini memang perintah Nabi, harus diimbangi salah kita, dosa kita diimbangi dengan amal yang soleh. Yang ketiga pesan Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah kalian kepada manusia dengan akhlak yang hasan, yang baik. Saudara-saudara hadirin, orang hatinya tidak bisa luluh dengan pelek. Ada orang cari ilmu pelek supaya orang cinta sama dia, senang sama dia. Berapa lama cinta? Berapa lama sayang? Mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, habis peleknya, hilang kasih sayangnya. Tetapi kalau dengan akhlakul karimah, 100 tahun kita masuk ke dalam kubur, tetap dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan Bapak Haji Ismail ini asli dari Bangkalan Madura. Di Bangkalan Madura ada seorang wali min auliyaillah yang ma'ruf dan masyhur, bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai di Malaysia, di Brunei itu dikenal, yaitu makam Syekh Khalil Bangkalan. Kenapa sampai detik ini Syekh Khalil Bangkalan dikenal orang? Padahal kita nggak ketemu, kita nggak alami. Kapan antum ketemu sama beliau? Berapa tahun beliau meninggal dunia? Kita baru lahir berapa tahun. Tapi kenapa? Asal ada orang cerita beliau masuk ke dalam hati kita. Asal ada orang cerita beliau menjadi qudwah kita, ikutan kita. Kenapa? Karena ketinggian akhlak beliau pada hamba Allah. Beliau bukan sekedar orang yang sholatnya banyak, bukan sekedar orang yang sholawatnya banyak, bukan sekedar yang zikirnya banyak, tapi beliau selalu berusaha
berakhlak baik kepada umatnya Nabi Muhammad. Berbuat baik kepada umatnya Nabi Muhammad lewat majlis taklim, berbuat baik kepada umatnya Nabi Muhammad lewat pondok pesantren, sehingga berapa banyak umatnya Nabi Muhammad yang awam yang tidak tahu apa-apa berhasil menjadi ulama, bahkan berhasil menjadi walinya Allah, berhasil menjadi kiai besar. Itu merupakan tinggalan orang-orang yang mulia kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak kurang satu hari menyiapkan makanan untuk tamu 200 piring. Apakah bukan akhlak yang mulia? Menghormati tamu. Maka oleh karena itu akhlak ini yang gak bakal bisa hilang. Maka oleh karena itu Nabi tekankan kepada kita, bergaullah kamu kepada siapa dengan akhlak yang baik. Walaupun kita orang biasa, walaupun kita orang yang sederhana, walaupun kita punya ilmu yang sekedarnya, walaupun kita punya harta yang gak terlalu banyak, tapi dengan akhlak yang mulia kita bakal dikenal. Satu waktu ada orang meninggal dunia. Siapa yang meninggal? Fulan bin Fulan. Ya Allah, itu orang baik banget. Kalau ketemu gak pernah cemberut, kalau ketemu gak pernah asem, mukanya selalu nanya. Walaupun dia orang susah gak pernah nyusahin orang, walaupun dia susah gak pernah nyakitin orang. Kenapa orang sampai berkata itu? Dia akhlaknya. Akhlaknya gak usah banyak-banyak. Ketemu, Bu, sehat, alhamdulillah. Orang udah senang ditanya. Daripada dimanyunin, betul kan? Daripada diceputin, tanya. Bu, sehat, alhamdulillah. Gimana anak-anak pada sehat, Bu? Alhamdulillah. Ini akhlaknya kaum sholihin. Akhlak daripada akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikatakan kalau kita tidak bisa memberi, jangan kita menyakiti. Kalau kita tidak bisa memberi, berikan akhlak yang terbaik atau kata-kata yang menyenangkan hati orang tersebut. Insya Allah sampai di akhirat pun kita bakal dikenal oleh mereka. Kemudian pesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga tadi, yaitu bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Salah satu sarana yang menyebabkan kita bisa berakhlak yaitu majlis taklim seperti ini. Insya Allah dengan pengajian yang Rabu, diawali dengan wirid, diawali dengan ratib, diawali dengan sholawat dan maulid, dan nanti diberikan himbauan-himbauan oleh guru-guru kita, masukan-masukan oleh guru-guru kita, sehingga melahirkan akhlak yang baik, akhlak yang disayangi oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, yang mudah-mudahan dengan akhlak ini kita menjadi mulia. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, saya perlu mengingatkan atau memberi informasi tentang pembacaan terakhir, karena beberapa bulan ini banyak orang-orang ahli Bogor yang suka menanyakan, Habib, saya mau tanya tentang Rabi' Al-Idrus. Kok Rabi' Al-Idrus baru keluar sekarang? Kemarin-kemarin saya cuma tentang Rabi' Al-Atos, Al-Haddad. Saya nggak jalan. Saya pikir saya masih sibuk dan kondisi saya masih kurang sehat. Nah, kebetulan kita kumpul, saya sedikit akan menyampaikan supaya kita paham. Semua ratib itu bagus. Semua ratib itu mulia. Dari mulai Ratib Al-Idrus, Ratib Al-Aduni, Ratib Al-Atas, Ratib Al-Haddad, semuanya bagus. Kenapa? Di dalamnya ada kandungan-kandungan zikir kepada Allah. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus waktu menyusun ratib gak langsung nulis. Istikharah berapa lama? 11 tahun. Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas juga istikharah setelah 11 tahun. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad istikharah berapa lama? 8 tahun. Kenapa 8 tahun? Karena ada guru beliau Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas. Cuma ratib ini punya kurun, Pak, punya tahun. Kalau Ratib Al-Idrus ini di zaman Sunan Ampel sudah dibaca, di zaman Wali Songo sudah dibaca. Loh, kok sudah dibaca? Iya. Kenapa? Karena bapaknya Wali Songo itu dulu berguru kepada Habib Abdullah Idrus, bersamaan dengan Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari yang kitabnya dibaca di pondok-pondok pesantren. Sehingga Sunan Ampel pertama menyebarkan tahlil diambil dari Ratib Al-Idrus. Dia kalau antum baca tahlil, pertama apa? Fatihah. Kedua apa? Awal Baqarah, pertengahan Baqarah yaitu ayat kursi dan akhir Baqarah. Kemudian la ilaha illallah, subhanallah, istighfar, sholawat. Itu semua dalam Ratib Al-Idrus. Cuma rangkaiannya
susunannya tidak seperti Latin Andalus, tapi intinya diambil dari situ. Maka oleh karena itu ini sekedar pemahaman saja supaya kita nanti paham. Membaca Latin Al-Idrus ada sejarahnya, Latin Al-Atos ada sejarahnya, Latin Al-Hadad ada sejarahnya. Tapi sesungguhnya Latin itu bagus semuanya. 3 Latin ini bagus. Justru yang gak bagus yang gak baca Latin. Kenapa? Lidahnya tidak berzikir kepada Allah, lidahnya tidak membaca menyebut-nyebut nama Allah, dan hatinya tidak munajat kepada Allah. Apalagi ini zaman sudah akhir, tanda-tandanya kiamat sudah banyak. Apa diantaranya? Anjur fa'al ilmu, dicabutnya ilmu Allah. Bagaimana caranya Allah mencabut ilmu? Apa ilmu kita disedot dari ubun-ubun kita? Tidak. Apa kita dibikin lupa oleh Allah? Tidak. Tetapi cara Allah mencabut ilmu, mengangkat ilmu, orang yang tadinya ngajarin kita sholat sekarang sudah tidak ada, meninggal. Yang tadinya ngajarin kita baca Quran sampai alhamdulillah kita khatam Quran, bahkan hafal Quran, sekarang sudah tidak ada. Bulan-bulan ini coba kita lihat, dari tanggal 1 Januari sampai kemarin kita hitung berapa ulama yang meninggal, baik para habaib maupun para kiai, sudah banyak berapa. Ini menandakan apa? Menandakan misbah dulu, pelita-pelita kegelapan dunia, lampu yang bisa menerangi kegelapan dunia sudah dicabut oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW setiap ketemu orang Badui, orang Badui itu Arab bulan, selalu orang bertanya, ya Rasulullah, mata sah, kapan kiamat? Nabi Muhammad selalu diam, karena masih banyak orang-orang yang tidak berkepentingan. Ketemu lagi itu orang nanya, mata sah, kapan kiamat? Nabi Muhammad juga diam. Ketiga kali dikumpulkan semua sahabat, dikumpulkan orang-orang yang menyaksikan pertanyaan orang Badui, kemudian Nabi menjawab, masalah kiamat hanya Allah dan aku yang tahu, dan aku tidak diperintahkan oleh Allah mengumumkan kapan datangnya kiamat. Cuma tanda-tandanya boleh. Apa tanda-tandanya? Anjur ba'al-ilm, wa yathbut al-jahl, wa yushrab al-khamr, wa yabqar al-fitan, wa yabqar al-zina. Salah satunya tandanya kiamat, orang yang alim, yang pintar, orang-orang yang berilmu, ulama-ulama yang benar-benar istiqomah diambilin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini ulama-ulama sudah tinggal dunia, yang tersisa siapa? Orang jahil, orang bodoh. Tapi orang jahil bukan orang yang mau belajar, orang jahil bukan orang yang mau ngaji, tapi orang jahil yang minterin, bikin fatwa salah, bikin masalah yang salah, sehingga kita umat Islam dengan umat Islam merasa diadu domba. Sama-sama ahlu sunnah wal jamaahnya ketemu seperti musuh. Sama-sama umat Nabi Muhammad, sama-sama doyan baca sholawat, kalau ketemu seperti jadi musuh. Kenapa? Karena ulama yang alim, yang soleh sudah tidak ada, yang muncul ini orang bodoh. Sehingga Nabi mengatakan dalam hadis tersebut, wayat kalau fitan, nanti bakal muncul fitnah. Makanya jangan gampang-gampang percaya dengan berita-berita. Walaupun sekarang ada handphone, ya, yang menceritakan ini dan itu, tidak perlu kita percaya. Kenapa? Yang bikin handphone bukan orang Islam, yang bikin handphone bukan orang Islam, yang bikin handphone orang Yahudi, yang bikin handphone orang komunis, yang bikin handphone orang non-muslim. Sengaja ini handphone dibikin sebagus rupa, kemudian dijual ulang supaya umat Islam dan umat Islam gampang menyebarkan fitnah. Betul ya? Menyebarkan fitnah sampai ke sana, tapi sampai ke situ, sehingga muslim dan muslim berantem. Yang kedua, supaya kita malas baca Quran, malas baca buku pelajaran agama, lebih senang kita buka handphone, buka video. Oh ini begini, oh ini begini, maka ibu-ibu sering lihat baju-baju. Oh ini pakaian begini. Akhirnya ngaji bukan karena Allah, ngaji karena pameran jilbab. Betul tidak? Pameran baju. Banyak saya lihat pengajian-pengajian bajunya mewah-mewah, tapi saya belum dibayar. Belum dibayar. Di sini ada tulisannya tuh, ya, catatan belum lunas.
jangan sampai ketemu kiamat. Na'udzubillah ya Allah. Saya tadi dikirimin video terjadi longsor di puncak ini. Ya Allah, saya melihat itu belum apa-apa, baru saya melihat batu dari gunung segede rumah jatuh. Ada lagi tanah longsor dan kebanjiran di Kalimantan, rumah mobil habis. Wah, bagaimana kerugiannya? Kayak apa gedenya matahari itu jatuh dari atas? Bulan kayak apa gedenya jatuh dari atas? Langit begitu lebarnya jatuh dari atas. Sementara kita manusia yang dhaif, manusia yang lemah, makhluk yang dhaif. Jadi apa kita? Makanya saya berharap mudah-mudahan jadi kiamat. Ya, mudah-mudahan kita panjang umur, tapi kalau mati jangan ketemu kiamat, termasuk anak cucu kita. Dan kiamat ini biar disaksikan oleh orang-orang kafir, biar disaksikan oleh orang munafik, jangan disaksikan oleh kita. Nah, oleh karena itu saya pesan supaya iman Islam kita sampai detik ini masih ada dalam dada kita, jangan lepas dari Nabi Muhammad, jangan lepas dari Rasulullah. Tadi saya terharu ketika Ustaz Zainal Abidin menganjurkan kita pada sholat raya. Ya Allah, saya ingat almarhum Ki Abdul Hamid Pasuruan. Waktu usia saya masih 11 tahun, dibawa oleh kakek saya, ayahnya ibu saya asli Surabaya. Dibawa oleh kakek saya untuk ke Bondowoso. Surabaya, Bondowoso itu kurang lebih kira-kira Ciawi, Bandung. Berangkat saya ke sana, mampir di rumah almarhum Ki Hamid. Waktu itu kurang lebih tahun 76. Waktu itu ada kejadian uang 100.000 jadi 1.000 perak. Betul tak? Uang 100.000 jadi 100.000 perak. Uang 100.000 jadi 100 perak. 100.000 jadi 100. Masya Allah. Itu kalau uangnya sejuta jadi berapa ya? Banyak orang yang stres, yang punya apa namanya, yang punya empang badan. Kalau di Jawa Timur itu apa namanya itu? Tambak badan. Ada saja hajat stres, ada yang ngomong sendiri, ada yang nangis. Yang punya